kebijakan kamu sebagai wali kota. Itu yang disampaikan Umi. Kalau kamu sampai salah melangkah, maka kamu membuat gelap makamnya Umi dan Umi akan masuk ke neraka selamanya sama Abah. Demi Allah ini, demi Tuhan saya waktu masuk ke PDI Perjuangan, saya juga tidak ada mahar. Kalau saya bilangnya sekolah kebangsaan. Iya. Tapi sebenarnya masuknya ke militernya Angkatan Laut. Ibunya saya datangkan, anak ini lari ke ibunya, cium kaki ibunya, menangis di ibunya. Ibunya bilang sama saya, Pak Wali, tidak pernah anak saya mengucapkan terima kasih dan mencium kaki saya sebelum ada sekolah ini. Bu Risma itu ya, meskipun marah, mindahnya masih lama. Pak Wali ini langsung pindah. Saya bilang, Bu Risma itu pemarah tapi hatinya lembut. Warga yang saya pindah dari sungai itu adalah warga kota Surabaya. Bayangkan kalau saya turun, terus ada kamera TV yang menyonting wajahnya mereka, betapa anaknya, istrinya di sekolah akan tahu bahwa, loh rumahmu digusur ya? Saya diambilkan Quran oleh Abah sama Umi. Quran. Merinding saya jadi. Dikasih Quran, terus beliau bilang, tangan kamu taruh atas Quran ya, gitu. Saya taruh atas Quran. Umi saya bilang, kamu mulai sekarang ikutin ucapan Umi sama Abah. Ya, Umi bilang, kalau kamu jadi wali kota, gitu. Umi bilang gitu, saya ikutin kalimat beliau. Maka yang kamu niatkan, ketika Umi dan Abah meninggal, maka terangi makamnya Umi dengan kebijakan kamu sebagai wali kota. Itu yang disampaikan Umi. Kalau kamu sampai salah melangkah, maka kamu membuat gelap makamnya Umi dan Umi akan masuk ke neraka selamanya sama Abah. Kita jumpa lagi di Bikin Terang, kali ini episode kepala daerah yang saat ini banyak pingin tampil ya. Ya. Mosok. Enggak, yang ini enggak. Pas saya tadi pas datang nih kepala daerah ini saya lihat nggak ada kameramen. Nggak ada ya? Nggak ada. Dari bawah nggak ada? Dari bawah nggak ada. Tadi soalnya kadang-kadang tuh saya sampai mikir apakah tampil itu bagian dari KPI-nya kepala daerah, apakah di Kemendagri itu masuk salah satu KPI kepala daerah tuh jumlah likes atau jumlah follower gitu. Mungkin bisa jadi. Makin sering tampil kan makin kelihatan keren dong. Iya. Nanti kan lama-lama anak jadi gubernur, terus jadi presiden. Jadi presiden 2029 kan? Ya siapa tahu. Kan ada contohnya itu. Siapa Mas? Contoh dulu. Siapa? Yang viral-viral. Oh iya. Yang masuk gorong-gorong. Pak Jokowi dong. Iya dong. Bukan gue yang ngomong. Bukan saya ngomong. Ada Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Selamat datang di studio Bikin Terang. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, Pak. Karena tayangnya bisa kapan aja. Iya. Ternyata kalau kita lihat langsung wajahnya tuh baby face. Iya. Jangan umurnya nggak jauh-jauh mas saya. Iya, bukan sama Mas Pung, bukan sama Mas Bebe. Ya, masih muda, Cair masih muda. Ini sebenarnya Cair. Cair masih muda, asli Surabaya. Ya, Cair ini dulu dari birokrat ya? Dari birokrat, Pak. Terus nyemplung ke politik itu kan butuh guts, butuh keberanian. Itu gimana ceritanya? Dipinangkah sama parpol atau bagaimana, Cak? Jadi ada Bu Risma ya dulu. Bu Risma itu adalah itu wali dari birokrat kota juga saya. kan? Wali kota dulu Bu Risma. Tapi beliau ini, saya ngikut beliau itu sudah lama. Sejak saya pertama kali masuk ke pegawai negeri. Ketika beliau sudah hampir selesai, tiba-tiba saya dipanggil sama beliaunya, diajak ke Jakarta, diberikan rekom oleh PDI Perjuangan. Untuk maju sebagai wali kota. Untuk maju sebagai wali kota, dan itu hari ini diberikan rekom, besok pendaftaran terakhir, Pak. Waduh. Jadi memang pilihan sulit waktu itu. Setelah itu saya sampaikan ke Bu Risma, Bu, saya nggak bisa ngambil keputusan. Saya harus sampaikan dulu ke Umi dan Abah saya, begitu.
Umi dan abah saya akhirnya, ini kalau saya udah cerita udah mau nangis duluan nih. Karena abah sudah meninggal ya. Umi masih hidup. Umi masih hidup, jadi abah udah meninggal. Jadi pada waktu saya tanya sama Umi, Mi, saya ditugaskan Bu Risma untuk maju menjadi wali kota. Saya 3 bersaudara, saya anak laki-laki sendiri. Saya jadi PNS waktu itu karena saya sadar pada waktu itu kalau saya maju sebagai wali kota maka saya harus keluar dari PNS. Iya. Pensiun dini. Tapi dini. sebenarnya bukan pensiun, keluar. Karena saya tidak dapat pensiun. Saya kan harus mikir, anak saya, istri saya gimana gitu. Belum tentu jadi juga kan. Nah itu. Akhirnya saya sampaikan sama Umi, sama Abah. Umi saya bilang, niatmu apa gitu. Niat saya ingin memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya. Umi bilang, jangan. Saya diambilkan Quran oleh Abah sama Umi. Quran. Merinding saya jadi. Dikasih Quran. Terus Berat banget ya? beliau bilang, tangan kamu taruh atas Quran ya gitu. Saya taruh atas Quran. Umi saya bilang, kamu mulai sekarang ikutin ucapan Umi sama Abah. Ya, Umi bilang, kalau kamu jadi wali kota, gitu. Umi bilang gitu, saya ikutin kalimat beliau. Maka yang kamu niatkan, ketika Umi dan Abah meninggal, maka terangi makamnya Umi dengan kebijakan kamu sebagai wali kota. Itu yang disampaikan Umi. Kalau kamu sampai salah melangkah, maka kamu membuat gelap makamnya Umi dan Umi akan masuk ke neraka selamanya sama Abah. Terus saya bilang sama Umi, kamu berani nggak? Gitu. Terus saya bilang, Umi ngizinkan nggak, ngeridoi nggak? Karena ridhonya Gusti Allah itu adalah ridhonya Umi. Umi ridho kalau kamu yang tadi punya niat itu. Akhirnya saya ucapkan itu. Terus Umi bilang, selesai, kamu wali kota Surabaya. Umi bilang begitu. Cuman ingat bebanmu berat, bukan karena siapa-siapa, tapi ingat ketika kamu salah melangkah, maka makamnya Umi dan Abah ketika meninggal gelap. Kenapa saya jadi begini? Jadi melankolis. Aduh, saya juga jadi sedih deh. Aduh. Karena Abah saya meninggal ketika saya jadi wali kota, dapat setahun ya, 2 tahun itu Abah meninggal. Hampir 2 tahun Abah meninggal. Sejak saat itu saya nggak punya rasa takut sudah. Saya nggak punya rasa takut. Jadi apa yang harus saya kerjakan, harus saya ambil kebijakan. Itu saya tidak boleh membuat gaduh kota Surabaya, tapi ada perubahan besar di kota Surabaya. Orang mau melihat, orang mau tidak melihat, orang mau mengaku atau tidak mengaku, saya tidak pernah peduli. Tapi saya harus berani mengambil sebuah kebijakan dan perubahan itu harus terjadi di Surabaya. Itu semua tekad saya sejak Abah saya meninggal itu. Itu izin sama Umi dan Abi itu memang udah kebiasaan atau? Kebiasaan, no? Setiap saya mulai kecil, mohon maaf, saya tidak pernah mengatakan tidak kepada Umi sama Abah, terutama Umi saya. Ketika saya menghadapi apapun, Umi bilang berhenti, saya pasti berhenti. Tapi ketika Umi sudah bilang sama Abah, kamu jalan terus, pasti saya jalan terus, nggak pernah berhenti. Jadi itu yang saya lakukan sejak saya kecil. Dan setiap saya biasanya saya menghadapi apapun ya, ujian kayak dulu ada ujian SMP, SMA, itu saya pasti akan cuci kaki Umi saya sama Abah. Saya cuci kakinya. Setelah itu saya pasti akan buat mandi, buat cuci muka, dan saya minum. Dan itu memang keyakinan saya, karena saya belajar ngaji mulai kecil sampai besar. Ridhonya Gusti Allah itu adalah ridhonya orang tua. Jadi itu ya, saya anggap dia adalah ya ridhonya Gusti Allah, ya ridhonya orang tua saya. Itu aja yang saya pegang sampai hari ini. Jadi orang mau bicara apa, kalau Umi udah bilang nggak kamu jalan, saya tetap jalan. Itu yang keyakinan saya sampai hari ini. Itu pas ketika udah dari restu dari Umi udah dapat, Abi udah dapat, langsung maju meskipun waktu itu partainya nggak banyak yang dukung kan? Saya hanya satu partai. Ya. Hanya satu partai, PDI Perjuangan. Semua partai dan semua apapun ada di lawan. Ya. Dan di logika, saya kalau dihitung secara matematika, secara data kita, nggak mungkin saya menang. Karena saya baru hari ini keluar rekom, besok udah pendaftaran. Jadi, kapan saya kampanyenya? Tidak ada waktu persiapan. persiapan. Tapi ketika mendapatkan ridhonya Umi dan Abah, sudah saya jalan tuh kayak tenang gitu, nggak seperti mengalir lah gitu. Nggak pernah saya nganggap apa.
Ada orang bilang sulit, enggak, saya bilang. Emang ada logistiknya waktu itu? Kenapa? Logistiknya ada waktu itu? Alhamdulillah, enggak ada, Bang. Jadi ini ya, ini saya harus jujur demi Allah ini, demi Tuhan saya waktu masuk ke PDI Perjuangan, saya juga tidak ada mahar, tidak dimintain apa-apa, tidak diberi apa-apa, bahkan malah saya dibantu untuk kegiatan di bawah oleh PDI Perjuangan. Dan saya juga tidak mengeluarkan apa-apa, karena saya bukan orang yang mampu, saya bukan orang yang punya duit, bukan. Jadi sudah saya jalan apa adanya. Itu yang saya rasakan. Makanya perjuangan itu setelah saya sekarang jadi wali kota, saya merasa saya diberikan Gusti Allah itu untuk apa? Karena saya hari ini adalah tugas saya harus memberikan kebahagiaan kepada orang Surabaya untuk merubah tanpa orang harus melihat. Karena saya diajarkan dalam ajaran agama saya, ketika membantu orang lain, tangan kanan ini memberi, jangan sampai tangan kiri ini melihat. Itu yang saya berikan, yang saya pegang sampai hari ini. Jadi kalau orang tanya, staf ini kan sering tanya Mas, Bang, staf ini, Pak ini kok nggak pernah diberitain sih? Saya nggak mau. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin. Tapi Cak Eri ketika tidak diberitain kan nanti masyarakatnya nggak tahu. Nggak kelihatan kerja lagi. Iya. Ya, itu sempat saya ditanyakan. Karena saya waktu itu dengan Bu Risma ya, Bu Risma pekerjaannya banyak tuh. Saya tidak pernah menambah apa sih yang dikerjakan oleh seorang Eri gitu. Saya ketika itu teman-teman gerak, kalau Bu Risma ada membangun banyak hal, infrastruktur begitu. Tetapi buat saya, seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak pernah merubah untuk kepentingan pribadinya. Kalau saya cari popularitas, saya bisa membangun yang lainnya. Tapi sebagai seorang pemimpin untuk kepentingan rakyat yang lebih besar, maka saya tidak boleh merubah apa yang sudah ditetapkan Bu Risma, sehingga saya katakan sustainable, berkelanjutan. Tidak boleh saya ego, setelah itu saya untuk popularitas saya harus mengambil. Enggak. Yang Bu Risma saya jalankan, setelah itu saya lakukan kegiatan yang lainnya. Dan Alhamdulillah, dalam waktu 1 tahun 2021 ini saya ambil contoh, ketika Surabaya itu terkena pandemi COVID, saya tidak punya anggaran. Anggaran sudah digedok tahun 2020, saya di tahun 2021. Anggaran sudah. Setelah itu kena COVID, nggak ada apa-apa. Di situ saya teriak, orang Surabaya, ayo bangkit bersama. Tidak ada satupun dari kita yang terbaik. Tiba-tiba orang Surabaya itu bersatu. Semua anak mudanya itu bersatu. Ada anak orang kaya yang ngangkat oksigen, ada yang menjadi supir ambulan. Dan tiba-tiba itu banyak orang-orang datang memberikan bantuan. Dan ada tiba-tiba ada 5 orang, Pak. 3 orang. 3-4 lupa saya. Itu datang nggak bawa apa-apa. Setelah itu bantuan COVID, dia bilang, Pak Wali, saya datang. Saya adalah orang yang tidak pernah membantu pemerintah kota. Tapi hari ini saya datang karena Pak Wali menyampaikan tidak bisa membangun kota sendiri seperti perjuangan kemerdekaan. Tidak mungkin negara itu bisa menang melawan tentara Belanda kalau tidak rakyatnya ikut. Pak Wali menyampaikan itu dan hati saya terketuk. Mengeluarkan cek. Ceknya 3 miliar. Satu orang itu. Ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 3,5 miliar. Di situ terketuk hati saya. Oh berarti orang Surabaya ini luar biasa. Disitulah saya langsung bergerak secara heksahelik. Berarti saya sampaikan kepada teman-teman, bukan waktunya kita kerja itu pamer apa yang kita kerjakan, tapi seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa menggerakkan semua elemen yang ada di kota itu. Sehingga kita bersatu, jadi satu. Akhirnya apa yang bisa kita turunkan COVID. Dan terbukti lagi, tahun 2021 namanya stunting, Pak, itu 28,5%. 2021, ya. Tahun 2022 turun menjadi 4,6%. Jauh Terendah sekali, se-Indonesia. Tahun 2023 turun menjadi 1,6% terendah se-Indonesia. Tapi tidak ada yang memberitakan. Nggak ada di YouTube itu kayaknya. Nggak ada. Karena saya bilang sama teman-teman. Nggak ada di TikTok. Ya, karena buat saya gini, sebagai seorang kepala daerah, saya bilang sama teman-teman, saya takut kalau memunculkan pekerjaan itu. Karena itu adalah tugas saya, kewajiban saya. Memang sebenarnya. udah tugasnya. Memang Ya? tugasnya. Tapi Cak Eri menyampaikan berita bagus itu harus.
Itu yang bertentang. Saya sempat debat dengan anak buah saya. Jadi saya bilang, jangan. Nanti setelah semua terbukti, apa yang sudah kita lakukan, hasil ini bisa disampaikan. Tapi tidak ketika saya bekerja. Bayangkan ketika saya bekerja, saya tunjukkan, ternyata kemiskinan tidak turun, ternyata stunting tidak turun, Gini rasio tidak turun, pengangguran terbuka tidak turun. Berarti saya memberikan contoh yang buruk kepada warga Surabaya. Jarang-jarang nih orang kayak gini. Nggak tergiur mau pamer gitu. Enggak, Seperti Bang. yang lain. Saya takut sama Gusti Allah saya. Karena saya bilang, ini adalah tugas kewajiban saya. Dan alhamdulillah hari ini, kemiskinan Surabaya yang 9, hari itu menjadi 3,9%. Paling rendah sejarah Surabaya, malah ini lebih rendah dari sebelum Covid. Ya. Pengangguran terbuka, itu juga sudah turun. Sekarang menjadi 4, dari 7, jadi 4. Stunting dari turun. Gini rasio, kita juga turun. Dari setelah Covid. IPM kita naik, tertinggi di Jawa Timur terus ya, 84. Ini ya, saya bilang sama teman-teman, apapun yang dikerjakan semua kepala daerah, mau dia terkenal atau tidak terkenal, maka lihatlah ini turun atau tidak. Karena tujuan negara ini berdasarkan undang-undang dan Pancasila, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Itu juga berarti apa? Stunting harus turun, kemiskinan harus turun, Gini rasio harus turun, indeks pembangunan manusia harus turun. Gini rasionya kesenjangan ya, ekonomi. Ya. Setelah itu angka kematian ibu dan anak turun, pertumbuhan ekonomi naik. Apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika 6 ini tidak mengalami penurunan, maka sejatinya itu adalah gagalnya kepala daerah. Itu indikatornya sebenarnya. Indikatornya. Tapi ini yang memang tidak pernah tersampaikan. Dan teman-teman selalu saya sampaikan, keberhasilan apapun kalau pemerintah kota tidak bisa menurunkan 6 ini, itu gagal pemerintahnya. Maka saya kalau guyon sama teman-teman, sebenarnya yang dinilai dari kepala daerah itu 6 ini. Tampilkan aja kepala daerah itu setiap tahunnya. Sehingga kalau dia gagal, ya nggak usah dipilih lagi 5 tahun ke depannya. Berarti bukan viewers like and Nggak. share. Bukan dong. Cak Eri kayaknya nggak mau nabung buat 2029 Gubernur Jawa Timur. Ini karya Enggak lah, Nggak mau nabung buat itu. Enggak, jadi kita tunjukkan aja. Karena maksud saya, warga Surabaya juga harus saya edukasi ya. Ada yang, alhamdulillah, contoh. Ketika kami itu ada sungai. Sungai itu lebarnya 80 cm. Awalnya 15 meter, Bang. Ini jadi 80 cm. Endapan ya. Saya Iya. rumah. Oh. Itu tuh. Makin Ini mulai menyempit. zaman Makin wali menyempit. kota yang lama masih semakin menyempit ini. Kita bongkar. Itu ada 1.800 bangunan yang kita bongkar. Jalan 200. Itu banyak loh 1.800. Ya, sekarang jalan Karena 200. ada yang baru bangunan 2 dibongkar udah YouTube-nya udah 3 juta itu. Saya nggak tahu, Bang. Kalau saya takut saya. Enggak ada ini di Kamerun. Saya 200 hari ini tuh sudah terbongkar. Ada teman-teman yang menyampaikan waktu itu, Pak, masukkan berita. Saya sampaikan begini, masukkan berita nggak apa-apa. Berita adalah bagaimana kita mengembalikan kembali fungsi dari sungai. Tapi ada yang menyampaikan, Bapak turun untuk melihat suasana. Saya bilang, warga yang saya pindah dari sungai itu adalah warga kota Surabaya. Bayangkan kalau saya turun, terus ada kamera TV yang menyonting wajahnya mereka, betapa anaknya, istrinya di sekolah akan tahu bahwa, loh, rumahmu digusur ya. Betapa jatuhnya mereka, dan itu berarti dosa saya. Saya bilang, mereka adalah punya harga diri, maka kita harus jaga harga dirinya mereka. Kalau ternyata dulu mereka tinggal di sana, berarti yang salah siapa? Ya kita, pemerintah. Karena kita tidak bisa mengedukasi. Tugas pemerintah itu adalah mengedukasi untuk mereka menyadari kesalahannya dan mereka mau berpindah. Bukan mereka saya tekan di terus televisi. Biasanya kalau saya turun kan televisi itu banyak ikut tuh, Mbak. Iya, iya. Kan kasihan beliaunya. Oh, ini warga yang dulu masuk di nempatin sungai yang akhirnya banjir. Akhirnya warganya terekam sampai kapanpun mereka kena. Loh, kan saya berarti saya gagal sebagai pemimpin. Karena apa? Saya merendahkan warga saya sendiri. Terus yang kedua, saya tidak mengedukasi mereka. Nah, ini yang saya takut sebenarnya, sehingga saya tidak mau. Tapi kalau berita hanya ini 80 cm jadi oke. Tapi jangan sampai menampilkan wajah-wajah dari warga Surabaya, karena mereka adalah tanggung jawab saya. Jadi Cak Eri nggak punya tim sosmed? Kenapa? Nggak punya tim sosmed?
Kalau saya ya sosmed yang teman-teman ini, teman-teman Kominfo. Dinas Jadi ya, dinas tapi ya. saya sudah kasih tagline, kamu kalau memberikan berita yang mengedukasi. Jangan yang tidak mengedukasi. Karena apa? Saya tidak ingin Surabaya gaduh. Oh, kan. Kalau Surabaya ini gaduh, maka itu gagal saya. Contoh nih, ramai kan Pak, yang masalah ijazah. Ya, ya. Saya bilang, ketika itu gaduh, marah saya. Pak Wawali. Saya bilang, ya Pak Wawali, Pak pada Wawali waktu Pak Wawali itu sidak ke pabrik. sidak, terus akhirnya kan ada Ya. crash ini antara Pak Wawali sama pemilik gudang. Ya. Iya. Dua-duanya merasa benar. Pak Wawali benar, Pak Wawali udah benar. Ya. Karena Pak Wawali ini melindungi rakyat Surabaya, Iya. tapi tidak dibukakan pintu. Tapi kan akhirnya gaduh. Ya. Iya. Yang ini bilang benar, yang siapa yang ininya loh, siapa? Iya, si Ijazahnya tadi Iya. bilang benar. Kan jadi gaduh Surabaya ini. Saya bilang, saya tidak mau Surabaya dibuat gaduh. Setelah saya lihat, saya tutup. Saya ambil Pak Wali. Sudah saya ini ya, ternyata saya lihat, saya tutup. Setelah saya tutup, saya lapor langsung ke polisi. Dan ternyata hari ini juga sudah ada pemeriksaan. Bahkan kemarin sudah digeledah. Tetapi saya dilaporkan ke ombudsman. Oh. Karena tidak mengeluarkan izin terkait itu. Saya bilang, pada waktu saya segel, dia mengatakan minta izin untuk maintenance. Ternyata ada orang bekerja. Ya. Maka sejak saat itu nggak saya keluarkan izinnya. Dia bilang bahwa tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Ombudsman tanya ke pemerintah kota. Saya bilang, Pak, tugas saya adalah menjaga Surabaya. Siapapun yang membuat gaduh akan saya selesaikan. Saya ingin menyelesaikan semua pekerjaan tidak dengan gaduh, tidak dengan keramaian, tidak dengan pujian, tidak dengan apapun. Tapi Surabaya ini merasakan ini loh yang dirasakan. Seakan-akan tidak ada pekerjaan, tapi tiba-tiba muncul, Pak. Saya bangun rumah sakit, tiba-tiba muncul. Hanya 3 tahun bangun rumah sakit, Bang. Iya. Rumah sakit. Ketika diresmikan semua bilang, oh gila rumah sakitnya bagus banget. Nah ini yang ingin saya munculkan sebenarnya. Kenapa sih kita harus gaduh? Kenapa sih harus kita tampilkan kalau ternyata warga itu lebih tenang, lebih bahagia, lebih tenang. Itu yang ingin saya lakukan di Surabaya sebenarnya. Ya. Agak lain memang nih wali kota yang satu ini. Ini beda.